Apakah ada dari Sobat L yang sedang bekerja kantoran, tetapi berpikir ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama anak dan keluarga, tapi khawatir karena nggak cukup punya penghasilan lain dan tabungan mungkin belum memadai? Nah, mungkin ini saatnya Sobat L bisa menjalani 3 peran sekaligus, yaitu menjadi seorang ibu, menjadi karyawan, dan juga menjadi seorang pebisnis. Stay tune! Setelah bisnis maju dan menghasilkan, maka keinginan kamu untuk berhenti bekerja mungkin bisa terwujud. Sulit memang, tapi bukannya tidak mungkin. Asalkan Sobat L mempunyai kemauan dan memahami strateginya, bisa kok. Showlist kali ini akan memberikan beberapa tips untuk membantu menjalani 3 peran tersebut. Yang pertama, pilih bisnis yang Sobat L kuasai. Sebelum memutuskan untuk menjalani sebuah bisnis, coba dicek dulu apakah Sobat L mempunyai sebuah skill atau hobi atau kesukaan tertentu. Masak, bikin kue, menjalin relasi, atau bahkan mengajar. Membuka sebuah bisnis tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lain. Bisnis A mungkin menarik, banyak orang yang berhasil, tapi pasti ada juga yang sebaliknya. Ingat, Sobat L sudah mempunyai 2 peran sebelumnya, yaitu menjadi seorang ibu dan juga karyawan. Jangan sampai peran ketiga ini cuma menghabiskan waktu dan energi saja. Dengan memilih bisnis yang Sobat L kuasai, persiapan jadi lebih mudah. Mempelajarinya juga mungkin tidak butuh waktu yang lama. Jadi nggak perlu mengganggu pekerjaan yang ada sekarang. Kedua, pilih bisnis yang modalnya minim. Setiap bisnis pasti butuh modal. Untuk awal, carilah bisnis yang modalnya tidak terlalu besar. Beberapa bisnis berskala kecil mungkin bisa kamu pertimbangkan. Seperti, bila Sobat L pandai memasak, mungkin bisa mencoba bisnis kuliner. Bila Sobat L senang berpenampilan, Sobat L bisa mencoba bisnis pakaian. Atau bila Sobat L menyenangi make up, Sobat L bisa mencoba bisnis kosmetik. Atau kalau tidak suka semua-muanya dan merasa nggak punya skill apapun, kenapa nggak coba bisnis dropship? Yang paling penting adalah diingat bahwa status Sobat L masih karyawan. Jadi waktu dan modal juga terbatas. Yang ketiga, manfaatkan akhir pekan atau malam sebelum tidur. Kalau Sobat L biasa menghabiskan waktu weekend bersama keluarga dan anak, nah karena Sobat L ingin merintis sebuah bisnis, mau nggak mau terpaksa harus mengorbankan akhir pekan Sobat L. Menjalani bisnis yang baru dirintis, perlu diskusi dulu dengan pasangan ataupun anak-anak. Komunikasikan apa tujuan dari merintis bisnis ini dan tujuan akhir apa yang ingin dicapai. Pastinya untuk kebahagiaan semua orang, bukan? Tentunya untuk kebahagiaan seluruh keluarga, bukan? Yang keempat, minta bantuan orang kepercayaan. Mengingat waktu kalian masih harus lebih banyak dihabiskan di kantor, sebaiknya Sobat L bisa mencari orang yang bisa membantu Sobat L. Contohnya, sepupu, keponakan, mungkin adik atau kakak, atau bahkan meng-hire orang sekalipun. Misalkan Sobat L berjualan via online, pastikan mereka juga bisa membantu, mungkin pada saat mengirim barang atau mempacking. Yang kelima, fokus dan sabar. Orang yang hanya punya satu peran saja bisa gagal kalau tidak fokus. Apalagi kalau Sobat L mempunyai 3 peran sekaligus. Karenanya gunakan waktu dengan baik. Saat sedang di kantor, kerjakan tugas kantor dengan maksimal. Saat sedang di rumah, pastikan menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya sambil mengurus bisnis.
Kalau kebetulan punya anak yang lagi anteng, bukannya tidak mungkin sambil menjaga anak tetapi juga bisa menjalankan sebuah bisnis. Dan karena waktu kamu terbagi untuk 3 pekerjaan sekaligus, jangan mengharapkan hasil yang cepat ataupun instan. Asal semua kamu lakukan dengan baik, impian kamu untuk mempunyai bisnis sendiri dan waktu yang lebih banyak bersama anak, mudah-mudahan bisa terwujud. Sekian Sobat L, Showlist edisi minggu ini. Sampai jumpa di edisi minggu depan. Bye-bye.